Kuncinya pada kalimat terakhir ayat 9. Itu yang Bapa sediakan buat kita yang mengasihi Dia. Kalau saya balik ayat itu, bagi gereja yang tidak mengasihi Dia, maka gereja itu melakukan hal-hal yang rutinitas. Karena cuma mengulang. Nah, sampai pada bagian ini kita melihat betapa bodohnya gereja ketika Roh Kudus membawa hal-hal baru yang jelas kalau disebut hal baru itu yang mata tidak pernah lihat, yang telinga nggak pernah dengar, yang nggak pernah timbul dalam hati manusia, gereja langsung menolak, sesat. Betul nggak betapa bodohnya kita? Termasuk kalau Papa ingin mengembalikan nama yang dia punya, bukan diganti nama orang lain atau roh yang lain. Saudara, ini termasuk hal baru buat kita, yang sebetulnya bukan baru, cuma karena kebodohan kita aja tidak bisa mengerti bahasa asli yang ada di kitab suci. Kita cuma ikut orang. Nah, itu baru satu contoh kecil dari sekian banyak. Saya mau tanya kepada saudara, apakah kita berhak melarang dia, yaitu Bapa di surga, untuk dia menyatakan apa saja yang dia mau? Berhak kita melarang dia? Sama sekali tidak. Tapi agama ini hebat. Hebatnya dalam arti negatif. Para pemimpin masing-masing agama itu lebih hebat dari Tuhan, karena dia ngatur Tuhan. Nah, betul tidak? Karena semua tokoh-tokoh agama, pemimpin beragama itu yang mengatur Tuhan. Ayat 10 masih pasal yang sama. Siapa pribadi yang membawa pembaruan itu? Namun Elohim menyingkapkan kepada kita melalui siapanya? Rohnya. Karena kepada kita Tuhan telah menyatakannya oleh roh. Menyatakannya. Nyanya ini siapa? Menyingkapkan. Menyingkapkan apa? Menyatakannya. Nyanya itu apa? Jawabannya adalah yang jadi rahasia itu. Yang mata nggak pernah lihat, yang telinga nggak pernah dengar, yang nggak pernah timbul dalam hati manusia, nyanya itu adalah bagian itu. Berarti Roh Kudus adalah agen daripada pembaruan itu. Mengapa Roh Kudus bisa begitu hebat menjadi agen pembaru? Sebab roh, saya baca terjemahan lain dulu. Sebab roh, bagaimana kerjanya? Ayo baca. Sebab roh, ayo Alkitab saudara saya minta. Ini cara saya ngajar. Saya minta kalimat yang saya tanya saudara bacakan. Sebab roh bagaimana? Loh, ayo Alkitab baca. Sebab roh bagaimana? Menyelidiki. Stop dulu sampai kata ini. Kalau ada kata menyelidiki, itu hal-hal yang sudah diketahui, atau hal-hal yang sudah dibuka, atau hal-hal yang masih apa? Masih rahasia, masih tertutup. Kalau sudah dibuka, ngapain diselidiki? Orang sudah tahu semua. Sekarang kasus bom yang terakhir di Jakarta minggu lalu masih diselidiki. Sebab belum terkuak. Dari mana asalnya itu? Kalau sudah, maka nggak ada kata penyelidikan. Sudah selesai. Dari kata ini saja, betapa bodohnya gereja. Kalau ketika Roh Kudus menyatakan hal baru, kita tolak. Dia ngajak kita untuk menyelidiki. Ini luar biasa. Oke, stop dulu. Beri tanda 1 Korintus 2 ini. Kita buka Amsal 25 ayat 2. Gara-gara rahasia ini saudara, setiap hari saya sebagai hamba Tuhan selalu exciting, selalu bergairah, menantikan hal baru, apalagi yang Papa akan buka ini tiap hari. Bahkan kalau kita mau jujur, sehari bisa lebih dari 10 hal baru dia bukakan. Karena masih terlalu banyak yang Papa simpan di dalam hidupnya. Nanti kalau kita kembali ke ayat 10, 1 Korintus 2 akan kagum. Ayat 2 dulu, Amsal 25. Kemuliaan Elohim ialah merahasiakan apa? Sesuatu. Tetapi kemuliaan raja-raja ialah menyelidiki sesuatu. Jangan bingung siapa raja-raja itu.
1 Petrus 2 ayat 9. Siapa raja-raja itu? Siapa raja-raja itu? Yang belum tahu silakan buka ayatnya. 1 Petrus 2 ayat 9. Siapa raja-raja itu? Kita. Tidak tahukah kamu bahwa kamu imam bangsa yang kudus, umat kepunyaan Yahweh sendiri? Imamat yang rajani. Kita ini adalah kelompok imam dan kelompok raja. Nah, mari kita kembali ke Amsal 25 ayat 2. Ini menarik sekali. Maaf kalau saya bukan mengkritik tapi meluruskan. Gereja-gereja karismatik sudah latah, saudara. Latahnya banyak hal. Salah satu contoh. Saudara, mari kita beri kemuliaan pada Tuhan. Ngapain kita? Nah, tepuk tangan. Itu ngawur sama sekali. Walaupun tidak salah, tapi nggak tepat. Karena kemuliaan itu nggak sekedar tepuk tangan, saudara. Kemuliaan itu menunjukkan wibawa, otoritas, kuasa, seluruh keberadaan Dia yang Maha Kuasa itu kemuliaan. Nah, ayat ini menunjukkan kepada kita ternyata kemuliaan Yahweh itu merahasiakan sesuatu. Kalau saya pakai istilah sehari-hari, hobinya Papa di surga itu nyimpen rahasia. Tapi yang lucu, maaf ya Bapak kok saya ngomong ini jangan marah. Tapi yang lucu, rahasia itu nggak mau dia miliki sendiri. Nah, dia ingin share, ingin bagikan kepada kita. Tapi untuk kita gerejanya sebagai raja-raja di bumi ini bisa mendapat kemuliaan juga, kita disuruh apa? Menyelidiki yang dia rahasiakan. Dengan kata lain, gereja akan dapat pembagian kemuliaan. Kalau sebagai kata ini, bukan waktu kita tepuk tangan. Kapan gereja mendapat bagian kemuliaan ini? Kalau kita menyelidiki yang dirahasiakan. Nah, 1 Korintus 2 ayat yang ke-10 itu jawabannya. Siapa yang akan menolong kita menguak atau membuka atau menyelidiki rahasia itu? Siapa tadi? Roh Kudus. Jadi gereja yang cuma mengulang pelajaran tahun 30-an. Maaf jangan tersinggung ini. Saya cuma ngomong dulu saudara. Ini orang-orang Pentakosta yang tua-tua. Oh, Van Kessel bilang gak begitu. Terus Van Kessel, dikit-dikit Van Kessel. Nanti yang kabar mempelai, Tolteis bilang gini, dikit-dikit begitu. Yang Protestan, oh Calvin berkata begini, Moravian berkata begini. Kenapa gereja nggak pernah berkata apa yang dikatakan Roh Kudus? Amin. Kenapa kita mau pakai kata itu? Mengapa kita nyebut-nyebut nama orang yang sudah mati? Maaf, mau marah-marahlah, memang itu salah. Mengapa kita nggak berani berkata Yesus berkata begini, Roh Kudus berkata begini? Karena kita kemasukan roh agamawi dalam gereja yang hanya mengulang, yang ratusan tahun, agama ribuan tahun cuma mengulang. Bayangkan, Roh Kudus yang begitu hebat, yang seharusnya gereja ini terima kemuliaan, saudara. Tapi kita hancurkan kemuliaan karena kesombongan kita, tidak mau rendah hati dengan pandita. Begitu kita mendengar kata imam-imam ahli Taurat orang Farisi, ayo jujur, tiap kali kita dengar nama 3 itu yang muncul apa? Sombong. Betul nggak? Arogan, merasa sok. Bukankah itu tokoh-tokoh agama, termasuk tokoh-tokoh agama Kristen? Saudara, siapa yang ikuti fenomena sebulan ini? Juni lah mulai. Mbah Surip. Udah ngikuti nggak Mbah Surip? Saudara tahu kekayaannya gara-gara ringback tone dia 4 miliar lebih dalam waktu 4 minggu. Di mana-mana orang ini tak gendong. Nah, saya itu suka ngikuti, ini bapak-bapak banyak belum tahu karena kok diam saja begitu, kasihan.
Bapak-bapak, ibu-ibu, dengar berita lah.